Kesadaran tidak muncul dalam kebisingan pikiran. Ia hadir dalam keheningan yang halus, di sela gelombang yang tak terlihat, namun menentukan segalanya. Manusia tidak hanya hidup dalam ruang dan waktu. Kita hidup dalam frekuensi. Dan frekuensi itu berasal dari satu tempat yang tak pernah kamu lihat. Gelombang otakmu. Saat kamu cemas, gelisah, atau sibuk mengendalikan hidup, otakmu memancarkan pola listrik tertentu. Tapi ketika kamu hening, hadir, dan terhubung, frekuensinya berubah total. Setiap keadaan batin menciptakan ritmenya sendiri. Ilmu menyebutnya gelombang otak. Tapi bagi kesadaran, itu adalah frekuensi tempat kamu tinggal. Dan dari frekuensi inilah, realitasmu terbentuk. Bukan dari pikiran yang sibuk, tapi dari getaran batin yang paling dalam dan sunyi. Selamat datang di Kuantum Sadar, tempat kita menyelami energi batin terdalam dan menyingkap pola tersembunyi di balik realitas sehari-hari. Karena satu hal yang selalu kami percaya, kesadaranmu adalah realitas barumu. Jika kamu merasa tertarik menggali lebih dalam, tekan tombol subscribe dan izinkan dirimu hadir seutuhnya. Karena di episode ini, kita akan membuka satu lapisan penting dari dirimu yang diam-diam telah menentukan hidupmu selama ini. Semua hal di alam semesta ini tanpa kecuali adalah frekuensi. Nikola Tesla pernah berkata, "Jika kamu ingin memahami rahasia alam semesta, pikirkan dalam istilah energi, frekuensi, dan getaran." Ucapan itu bukan metafora puitis. Itu adalah landasan dari realitas fisik maupun spiritual. Fisikmu, emosimu, pikiranmu, bahkan niat terdalammu, semuanya bergetar, dan getaran itu tidak pernah diam. Ia memancar, ia memengaruhi, ia mencipta resonansi yang menarik pengalaman tertentu dalam hidupmu. Di dunia kuantum, setiap partikel adalah gelombang. Di ilmu saraf, pikiran bukan hanya proses kognitif, tapi aktivitas listrik yang bergetar dalam pola tertentu. Gelombang otak adalah contoh paling konkret dari ini. Otak manusia tidak pernah benar-benar diam. Bahkan saat kamu tidur, ia terus memancarkan frekuensi. Kadang cepat dan sibuk, kadang dalam dan hening, kadang sangat lambat, hingga kamu tidak lagi merasa terpisah dari semesta. Inilah titik temu antara ilmu dan meditasi, antara spiritualitas dan neurobiologi. Para biksu Tibet yang bermeditasi selama puluhan tahun telah diuji dalam studi neuroscience modern dan ditemukan bahwa mereka dapat memancarkan gelombang otak gamma, frekuensi tertinggi yang jarang muncul pada manusia biasa. Sementara orang awam umumnya terperangkap dalam beta, frekuensi logika, stres, dan overthinking. Apa artinya? Artinya kualitas kesadaranmu tergantung pada gelombang otak yang mendominasi pikiranmu. Dan ini bukan hal abstrak. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu sadari, latih, dan transformasikan jika kamu tahu cara mengaksesnya. Setiap detik otakmu memancarkan gelombang listrik. Gelombang ini bisa diukur melalui EEG, elektroensefalogram, dan dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan frekuensinya. Tapi ini bukan sekadar grafik ilmiah. Setiap gelombang ini adalah cermin dari keadaan kesadaranmu. Dan yang lebih dalam lagi, mereka adalah pintu menuju realitas baru jika kamu mampu mengenalinya. 1. Beta, 13-30 Hz. Dunia luar dan pikiran analitik. Ini adalah gelombang dominan saat kamu terjaga, berpikir, bekerja, mengatur, menganalisis. Saat kamu membaca, membalas pesan, rapat, berdebat, bahkan cemas, kamu sedang di beta. Beta membuatmu fokus pada dunia luar, menyelesaikan masalah dan tetap waspada. Tapi saat terlalu lama berada di frekuensi ini, tubuhmu bisa masuk mode stres kronis. Kortisol naik, napas dangkal. Pikiran jadi reaktif, dan kamu mulai merasa terpisah dari inti dirimu sendiri. Banyak orang hidup hampir sepenuhnya di beta. Mereka tidak pernah benar-benar turun ke dalam, tidak pernah menyentuh inti jiwa. 2. Alfa, 8-13 Hz. Gerbang masuk ke diri. Alfa muncul saat kamu mulai rileks, menutup mata, mendengarkan musik yang tenang, melamun ringan, atau berada di momen mengalir, flow, saat tubuh tenang dan pikiran terbuka. Alfa adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam.
Inilah frekuensi paling ideal untuk mulai bermeditasi, memvisualisasi, atau menciptakan ide baru. Neuroscience menemukan bahwa saat otak berada dalam alfa, koneksi antar bagian otak meningkat. Kamu lebih kreatif, intuitif, dan terhubung dengan insight batin. 3. Theta, 4-8 Hz, gerbang alam bawah sadar. Theta adalah frekuensi antara sadar dan tidur. Kamu mungkin pernah mengalaminya saat tubuh mulai terlelap, tapi kamu masih mendengar suara di sekitarmu. Disinilah alam bawah sadar terbuka. Anak-anak di bawah usia 7 tahun hidup dominan dalam theta. Itulah mengapa mereka seperti spons, menyerap emosi, kepercayaan, dan trauma dari lingkungan tanpa filter. Jika kamu ingin mengubah pola bawah sadar, theta adalah jalurnya. Disinilah afirmasi bekerja paling kuat. Disinilah trauma lama bisa disembuhkan. Dan disinilah doa menjadi lebih dari sekadar kata, ia menjadi vibrasi. 4. Delta, 0,5-4 Hz, kesadaran terdalam, pemulihan, regenerasi. Delta terjadi saat kamu tidur nyenyak tanpa mimpi. Tubuh benar-benar terlepas dari kesadaran eksternal. Inilah frekuensi regenerasi. Sistem imun aktif, tubuh memperbaiki diri, hormon dipulihkan. Para yogi dan meditator tingkat tinggi dapat menyentuh delta bahkan saat sadar. Mereka terjaga, tapi berada dalam keheningan total. Tak ada pikiran, tak ada waktu, hanya kehadiran murni. 5. Gamma, 30-100 Hz, kesadaran paling terintegrasi. Gamma adalah gelombang otak tercepat dan juga paling misterius. Dulu dianggap tidak penting, kini justru dianggap sebagai frekuensi pencerahan. Para biksu yang bermeditasi selama puluhan ribu jam telah menunjukkan aktivitas gamma yang luar biasa stabil. Bukan hanya dalam satu area otak, tapi di seluruh jaringan sarafnya menunjukkan kesadaran yang terintegrasi sempurna. Gamma muncul saat kamu mengalami peak state, saat kasih sayang meluap, saat pencerahan batin datang tiba-tiba. Di gamma, kamu tidak lagi berpikir tentang kesadaran, kamu menjadi kesadaran itu sendiri. Peta ini bukan sekadar pengetahuan, ini adalah kompas untuk menavigasi hidupmu, dan kamu bisa belajar berpindah dari satu gelombang ke gelombang lain secara sadar, jika kamu tahu bagaimana melatihnya. Setiap manusia hidup dalam satu gelombang dominan, bukan karena mereka memilihnya, tapi karena mereka terbentuk dan terprogram olehnya. Seseorang yang tumbuh di lingkungan penuh tekanan, kritik, atau rasa tidak aman, akan cenderung berada dalam beta tinggi, gelombang siaga, cemas, dan waspada. Pikirannya memindai bahaya bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Sistem sarafnya belajar untuk berjaga sepanjang hidup. Dan saat gelombang beta mendominasi terlalu lama, tubuh mulai mempercayainya sebagai realitas permanen. Ia tak lagi membedakan antara ketakutan psikologis dan ancaman biologis. Dalam buku The Body Keeps the Score, Bessel van der Kolk menjelaskan bagaimana trauma mengunci tubuh dalam mode siaga, membuat otak terbiasa hidup dalam beta kronis, dan kehilangan akses alami ke ketenangan. Sebaliknya, seseorang yang secara rutin masuk ke alfa atau theta sedang membuka pintu ke frekuensi-frekuensi penyembuhan. Sistem limbik menjadi tenang, korteks prefrontal aktif, sistem imun meningkat, kesadaran tak lagi bereaksi, tapi bisa merespon secara sadar. Joe Dispenza dalam bukunya Becoming Supernatural menjelaskan, pikiran bawah sadar menyimpan 95% dari siapa dirimu, dan akses menuju bawah sadar ada di gelombang alfa dan theta. Artinya, kamu tidak bisa hanya berpikir positif di permukaan, kamu harus menyelam ke dasar bawah sadarmu, ke tempat di mana luka tertanam dan realitas terbentuk dalam diam. Dr. Richard Davidson dari University of Wisconsin menemukan bahwa para biksu Tibet yang bermeditasi dengan welas asih mendalam mengaktifkan gelombang gamma yang sangat teratur dan kuat. Gamma adalah frekuensi integrasi, puncak dari kejernihan dan kehadiran. Tapi kita tak bisa langsung melompat ke sana. Gelombang otak harus dihaluskan perlahan, dari beta ke alfa, lalu theta. Setiap tahapnya adalah jembatan kembali menuju diri sejati.
Karena gelombang otak dominanmu menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, seberapa cepat kamu tersulut atau bisa memaafkan, seberapa dalam kamu bisa mencintai atau menerima cinta, apakah kamu hanya bertahan hidup atau benar-benar hidup. Dan ini bukan sekadar metafora, ini adalah proses biologis, ini medan elektromagnetik, ini kerja neuroplastisitas yang terus membentuk siapa dirimu setiap hari. Kabar baiknya, gelombang itu bisa diubah, bukan dengan memaksamu, tapi dengan hadir, dengan menyadari, dengan melatih kesadaran sebagai frekuensi baru. Banyak orang mengira mereka sedang menciptakan realitas melalui visualisasi. Mereka menutup mata, membayangkan masa depan yang mereka inginkan, tapi tubuh mereka tetap hidup dalam ketegangan yang sama. Jantung tetap berdebar karena cemas, nafas tetap pendek, otot tetap tegang, gelombang otak mereka tidak pernah berubah. Mereka mencoba memprogram ulang pikiran bawah sadar, padahal masih terjebak di frekuensi beta. Frekuensi pikiran sadar yang cepat, analitik, dan kritis. Dan beta, bukan frekuensi untuk menanamkan sesuatu ke bawah sadar. Visualisasi di beta adalah seperti berteriak dari luar rumah sambil berharap seseorang di dalam mendengarmu. Yang kamu butuhkan bukan berteriak lebih keras, tapi masuk ke dalam rumah itu, dan rumah itu adalah alfa dan theta. Dalam bukunya Becoming Supernatural, Joe Dispenza menyebutnya, keadaan otak yang membuka pintu ke quantum field, tempat di mana imajinasi dan kemungkinan tak terbatas, mulai terhubung dengan kenyataan. Saat kamu masuk ke alfa atau theta, gelombang otakmu melambat, kesadaran menjadi lebih luas, lebih lembut, lebih dalam. Pikiran tidak lagi berdiri sendiri. Ia mulai menyatu dengan emosi, dan disitulah visualisasi bukan lagi pikiran di kepala, tapi menjadi pengalaman dalam seluruh sistem tubuhmu. Dalam neuroscience ini dikenal sebagai mental rehearsal. Penelitian dari Harvard dan Stanford menunjukkan ketika kamu membayangkan sesuatu dalam kondisi relaks, otakmu menyalakan aktivasi saraf yang sama seperti saat kamu sungguh mengalaminya. Dan ketika itu terjadi, tubuh mulai percaya bahwa masa depan itu sedang terjadi sekarang. Dan saat tubuh percaya, ia mulai merespons. Ia menghasilkan hormon baru, sinyal elektrik baru, frekuensi elektromagnetik baru. Kamu mulai menjadi versi baru dari dirimu. Inilah mengapa banyak visualisasi gagal, karena ia dilakukan di frekuensi yang salah. Kamu tidak bisa mengakses dunia kuantum sambil tetap terjebak dalam beta. Namun ketika kamu masuk ke alfa atau theta secara sadar, setiap gambaran, setiap afirmasi, setiap doa mulai menggema jauh ke lapisan bawah sadar. Ia bukan lagi hanya pikiran, tapi menjadi energi yang hidup, dan dari energi, realitas mulai terwujud. Otak manusia bersifat plastis. Ia bisa berubah, ia bisa dilatih. Dan kabar baiknya, kamu bisa mengajarkannya untuk masuk ke frekuensi-frekuensi kesadaran yang lebih dalam. Bukan dengan paksaan, tapi dengan ritual kesadaran, ritual yang lembut, namun dalam. Yang memandu pikiran untuk tenang dan tubuh untuk mulai membuka diri pada ketenangan yang hakiki. 1. Nafas adalah gerbang. Pintu masuk paling awal ada di napasmu. Ketika kamu menarik dan menghembuskan napas dengan irama yang pelan, stabil, dan sadar, sistem saraf mulai menenangkan diri. Studi dalam neuroscience dan praktik penyembuhan holistik menunjukkan pola napas seperti 4-7-8 atau 6-6 coherence breathing dapat menurunkan gelombang otak dari beta yang sibuk ke alfa yang lebih tenang dan terbuka. Alfa adalah frekuensi awal dari penyembuhan, kreativitas, dan keterhubungan. Dan jalan ke sana bukan lewat paksaan, tapi lewat ritme napas yang selaras dengan kedamaian batin. Saat napas melambat, sistem saraf parasimpatik aktif. Tubuh merasa aman. Otak mulai membuka pintu kesadaran. 2. Musik dan frekuensi audio. Otak manusia memiliki kemampuan alami untuk menyelaraskan diri dengan suara dari luar. Dalam neuroscience, proses ini dikenal sebagai brainwave entrainment, yaitu ketika ritme eksternal secara halus menstimulasi otak untuk menyesuaikan diri dengan pola gelombang tertentu.
Frekuensi seperti binaural beats, isochronic tones, atau musik beresonansi seperti 432 Hz dan 528 Hz sering digunakan untuk membantu otak masuk ke kondisi alfa, theta, atau delta. Frekuensi yang mendukung ketenangan, intuisi, dan proses penyembuhan alami. Banyak orang percaya bahwa frekuensi seperti 432 Hz dapat menyelaraskan tubuh dan jiwa dengan harmoni alam semesta. Sementara 528 Hz sering disebut sebagai frekuensi cinta yang mampu memulihkan dan membuka hati. Meski belum seluruhnya dikonfirmasi secara ilmiah, pengalaman batin yang ditimbulkannya seringkali terasa nyata, terutama bagi mereka yang mendengarkannya dengan hati yang terbuka dan kehadiran penuh. Musik bukan sekadar suara. Dalam ruang batin yang hening, ia bisa menjadi getaran kesadaran yang membimbingmu kembali ke frekuensi terdalam dari jiwamu sendiri. 3. Tubuh sebagai antena. Banyak yang lupa, tubuh bukan penghalang spiritualitas. Ia adalah antena energi yang berfungsi menangkap, mengirim, dan memancarkan getaran dari dalam diri kita. Posisi tubuh, kelenturannya, bahkan ketegangan otot bisa memengaruhi seberapa dalam kita bisa mengakses kesadaran yang lebih tinggi. Tubuh yang rileks memberi sinyal kepada otak bahwa kita berada dalam keadaan aman. Keamanan adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Ketika tubuh merasa terjaga dan tidak terancam, otak pun dapat menurunkan frekuensi gelombang beta yang aktif dan stres dan mulai memasuki kondisi yang lebih tenang dan reflektif seperti alfa atau theta. 4. Meditasi dan niat sadar. Meditasi bukan rutinitas kosong, bukan karena harus, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Niat yang jernih adalah kompas. Ia yang mengarahkan seluruh sistem saraf, menurunkan gelombang beta, dan membuka jalan menuju kedalaman alfa, theta, bahkan delta. Your personality creates your personal reality. Tapi kamu tak bisa menciptakan realitas baru jika masih terperangkap dalam pola lama yang dangkal. Hanya ketika kamu masuk cukup dalam, kamu bisa menjangkau bagian dirimu yang tersembunyi dari pikiran sadar, dan di sanalah keajaiban mulai bekerja. Sekarang, tanyakan diam-diam dalam hatimu sendiri. Di frekuensi apa kamu hidup setiap hari? Apakah kamu bangun pagi dalam beta tinggi, langsung terlempar ke kekhawatiran, to-do list, notifikasi, rasa dikejar waktu? Apakah kamu tidur dengan tubuh yang capek, tapi pikiran yang masih berisik? Apakah kamu berdoa, tapi lebih seperti bernegosiasi dengan Tuhan daripada benar-benar menyatu dengannya? Atau sudahkah kamu memberi ruang hening untuk mengakses lapisan terdalam dari dirimu sendiri? Karena jika kamu hidup dalam gelombang otak yang sama, setiap hari berulang-ulang, kamu hanya akan menciptakan realitas yang sama. To change your reality, you must first change your frequency. Bukan sekadar berpikir positif, tapi hidup dalam kondisi batin yang baru, merasakan damai sebelum alasan luar datang, merasa cukup sebelum apapun tiba. Itu bukan ilusi. Itu adalah penciptaan, dan penciptaan sejati selalu dimulai dari frekuensi terdalam dalam dirimu. Di titik ini, semuanya kembali padamu. Kamu bisa terus hidup bereaksi, dikejar waktu, terjebak rutinitas, larut dalam tekanan yang tak henti, atau kamu bisa mulai hadir sepenuhnya, menciptakan ruang untuk diam, untuk menyimak dirimu sendiri, dan menemukan kedalaman yang selama ini terlupakan, bukan dengan melawan hidup, tapi dengan kembali menyatu dengannya, dari dalam dirimu sendiri. Karena saat batinmu tenang dan jiwamu utuh, energi hidup mulai bergerak ke arah yang baru. Realitas tak lagi datang dari luar, tapi terpancar dari dalam. Dan dari kedalaman itulah, kamu mulai menciptakan hidupmu yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu melawan dunia. Kamu hanya perlu kembali ke pusat kesadaranmu sendiri. Karena ketika batinmu tenang, dunia pun ikut melunak. Dan saat kamu hidup dari dalam, bukan dari kebisingan luar, realitas mulai berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi vibrasi yang selaras dengan keajaiban. Terima kasih telah menyelami kesadaran bersama Quantum Sadar. Jika isi dari video ini menggugah, membuka, atau menenangkan jiwamu,
klik like, subscribe, dan bagikan. Karena ketika satu kesadaran terbangun, energinya menjalar ke seluruh semesta. Sampai bertemu di frekuensi berikutnya, tetap hadir, tetap sadar. Kesadaranmu adalah realitas barumu.